semuanya, hari ini kita akan belajar materi IPS yaitu tema 2 subtema 1 tentang pemanfaatan jagung dalam kehidupan sehari-hari serta sumber daya alam yang ada di Indonesia itu berpengaruh ya ternyata dalam kondisi alam di Indonesia. Nah, untuk lebih jelasnya kalian bisa menyimak tayangan video berikut ini ya anak-anak. Pemanfaatan jagung dalam kehidupan sehari-hari. Tanaman jagung termasuk sumber daya alam yang dapat diperbaharui ya anak-anak. Jadi jagung itu sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Jagung mempunyai banyak sekali manfaat. Misalnya sebagai bahan makanan. Nah, di sini kita bisa mengetahui ya. Apa saja manfaat jagung? Jagung dapat dimanfaatkan sebagai makanan pokok pengganti nasi. Jadi kita bisa menggantikan nasi dengan jagung ya anak-anak. Apa saja manfaat jagung? Jagung juga dapat dimanfaatkan sebagai bahan kerajinan. Misalnya kulit jagung atau sisa bonggol jagung itu dapat dibuat menjadi hiasan pensil, tempat pensil ataupun vas bunga ya anak-anak. Seperti kita lihat pada gambar, itu adalah contoh hasil kerajinan yang dibuat dari jagung. Sumber daya alam berdasarkan kondisi di Indonesia. Sumber daya alam tersebar di seluruh Indonesia. Sumber daya alam setiap pulau itu tidak selalu sama anak-anak. Kenapa? Karena hal ini disebabkan oleh perbedaan kondisi alam di setiap pulau tersebut. Jadi kondisi alam itu sangat berpengaruh terhadap sumber daya alam yang tersedia di daerah tersebut ya anak-anak. Apa saja sumber daya alam yang ada di setiap pulau besar yang ada di Indonesia? Nah, ayo simaklah penjelasan berikut ini semuanya. Yang pertama yaitu Pulau Sumatera. Di sana itu banyak sekali pegunungan atau bukit barisan, pesisir dan rawa anak-anak. Lalu budidaya tanaman di sana adalah kopi, lada, coklat, karet, dan kelapa sawit. Lalu kaya akan hasil tambang juga, misalnya apa? Minyak bumi, batu bara, dan timah. Lalu minyak bumi dan batu bara itu dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakar ya anak-anak. Lalu yang kedua adalah Pulau Jawa. Pulau Jawa memiliki dataran tinggi, rendah, dan juga pantai. Daerah pegunungan dan dataran tinggi itu biasanya menghasilkan teh, kopi, dan kinal. Lalu untuk dataran rendah biasanya persawahan padi yang tersubur di Indonesia. Kita bisa ketahui kalau di daerah Karawang itu adalah lumbung padi di Indonesia ya. Kalau di pesisir pantai biasanya dimanfaatkan untuk budidaya ikan laut, rumput laut, pertanian garam, dan penjemuran ikan asin. Nah, itu tadi kalau di Pulau Jawa ya sumber daya alamnya anak-anak. Yang ketiga adalah Pulau Kalimantan. Sebagian besar berupa dataran rendah dengan hutan yang sangat lebat. Seperti kita ketahui ya, kalau Kalimantan itu sangat banyak sekali hutannya anak-anak. Hutan merupakan habitat alami bagi hewan yang terancam punah. Lalu selain itu, hutan juga dimanfaatkan untuk ditanami berbagai sumber daya alam. Misalnya ada kelapa sawit, karet, dan juga rotan. Kalau karet biasanya diolah menjadi ban. Kalau rotan biasanya digunakan untuk menjadi kerajinan tangan. Kalimantan juga kaya akan hasil tambang anak-anak. Misalnya ada minyak bumi dan batu bara. Keempat adalah Pulau Sulawesi. Bentang alam berupa dataran tinggi, dataran rendah, dan juga pantai. Di dataran rendah biasanya menghasilkan pertanian padi, jagung, dan juga pala. Lalu kalau dataran tinggi itu ada perkebunan kopi, dan daerah pantai biasanya ada perkebunan kelapa. Di Sulawesi juga menghasilkan hasil tambang ya seperti aspal. Terakhir adalah Pulau Papua. Sebagian besar wilayah berupa hutan konservasi dan hutan lindung. Sagu merupakan salah satu sumber daya alam Papua yang dimanfaatkan sebagai makanan pokok. Jadi makanan pokok di Papua itu adalah sagu anak-anak, bukan beras ya atau nasi seperti kita. Lalu hasil tambang utamanya ada tembaga dan juga emas. Kita ketahui kalau tembaga dan emas itu yang paling banyak itu ada di Papua.
Nah, itu tadi anak-anak materi kita hari ini tentang pemanfaatan jagung dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ternyata jagung tidak hanya sebagai makanan pokok ya, ternyata juga bisa digunakan sebagai kerajinan tangan. Lalu di Indonesia ternyata kondisi alam sangat berpengaruh anak-anak terhadap sumber daya alam di daerah masing-masing. Misalnya di Papua, Sumatera, Sulawesi, Jawa, Kalimantan. Nah, itu berpengaruh terhadap kondisi alamnya ternyata. Nah, semoga materi hari ini bermanfaat bagi kalian ya anak-anak. Terima kasih dan sampai jumpa.